Anda ASN, Anda perlu perhatikan hal-hal berikut ini ketika berselancar di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di Indo24 TV. Salam satu bangsa. Baik, yang pertama adalah ASN atau PNS. Jadi dilarang memiliki keterkaitan dengan terorisme dan radikalisme. Kita ambil dari merdeka.com. Menteri Cahyo ingatkan PNS waspada saat berselancar di dunia maya. Ini alasannya. Baik, yang pertama adalah bahwa ASN atau PNS dilarang untuk memiliki keterkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, yaitu Bapak Cahyo Kumolo. Beliau mengatakan bahwa prinsipnya adalah ASN tidak boleh terkait atau berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Beliau sampaikan hal ini ketika melepas peserta pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 1 angkatan L1 tahun 2021 di kantor Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Jakarta. Yang kedua adalah bahwa ASN juga tidak boleh menjelek-jelekan pemerintah atau juga anti pemerintah. Beliau mengatakan jangan berkomentar menjelek-jelekan pemerintah atau anti pemerintah, maupun mengikuti dan berkomunikasi dengan kelompok radikalisme dan terorisme. Beliau mengingatkan, ingat, ada jejak digital. ASN harus tegak lurus terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah. Pesan Menteri Cahyo Kumolo. Menteri Cahyo Kumolo juga mengingatkan bahwa indikator terpapar radikalisme dan terorisme itu dapat diketahui melalui jejak digital. Jadi bagi para ASN atau pegawai sipil yang berselancar di media sosial, hati-hati karena jejak digitalnya itu terpantau oleh pemerintah. Dan perlu diingat bahwa hal ini bukan hanya berlaku bagi ASN itu sendiri, tetapi juga bagi pasangannya, baik istri maupun suami yang menjadi pasangan ASN harus juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tidak boleh terkait dengan terorisme dan radikalisme, dan juga tidak boleh menjelek-jelekan pemerintah ataupun anti pemerintah. Nah, sebagai bentuk pengawasan oleh masyarakat bagi ASN yang dicurigai terpapar oleh radikalisme dan terorisme, ini dapat diadukan oleh masyarakat melalui portal aduanasn.id, tentu saja dengan membawa bukti juga. Dan kemudian kalau kita lihat pada tahun 2020, Kementerian PAN-RB juga telah meluncurkan aplikasi ASN No Radikal. Aplikasi ASN No Radikal ini adalah sebagai portal tindak lanjut dari portal aduan ASN. Nah, aplikasi ini ditujukan untuk menyelesaikan kasus ASN yang terpapar radikalisme oleh pejabat pembuat keputusan atau PPK secara elektronik. Dari sini kita ketahui bahwa pemerintah melalui Menteri Cahyo Kumolo mengingatkan kepada seluruh ASN, pegawai ASN atau PNS untuk berhati-hati ketika bermedsos. Dari sini kita tahu bahwa pemerintah tidak pernah lepas mengawasi para pegawainya, yaitu ASN atau PNS, agar berhati-hati ketika bermedia sosial. Kemudian Menteri Cahyo juga mengingatkan bahwa ASN diharapkan mendukung pencapaian tujuan dari instansi dengan berperilaku yang sesuai dengan budaya kerja ASN, yakni berakhlak. Beliau mengatakan bahwa ujungnya adalah dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta mampu menggerakkan masyarakat di berbagai bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam portal lain, yaitu IDX Channel, ada sebuah judul pesan Cahyo Kumolo ke PNS yang main sosmed, jangan jelekan pemerintah. Isinya tidak terlalu jauh dari apa yang tadi ada di merdeka.com, yaitu bahwa ASN harus hati-hati ketika bersosial media,
karena ada jejak digital yang selalu bisa menjadi bumerang apabila tidak hati-hati dalam bermedsos. Beliau mengatakan jejak digital tersebut bukan hanya berlaku terhadap ASN namun juga kepada pasangan ASN tersebut baik suami maupun istri. Kemudian beliau melanjutkan, pemerintah memiliki akses jejak digital terhadap semua ASN, terutama para pejabat pimpinan tinggi atau PPT. Sehingga jejak digital yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme dapat dengan mudah terdeteksi. Beliau melanjutkan, prinsipnya adalah ASN tidak boleh berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, terlebih untuk calon pejabat pimpinan tinggi PPT Madya. Walaupun sudah memenuhi kriteria, jika memiliki indikasi terpapar radikalisme dan terorisme, mohon maaf, tidak bisa, tegas Menteri Cahyo. Kalau kita lihat sebelumnya, sebenarnya 1 tahun yang lalu, Menteri Cahyo telah mengingatkan bahwa PNS ataupun pegawai negeri sipil itu dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Misalkan kita lihat di sindonews.com yang ditulis pada 2020, tepatnya 31 Desember, ada judul Menteri Cahyo ingatkan PNS jangan ikut organisasi terlarang. Bahkan beliau sempat menyebutkan yang termasuk organisasi terlarang tersebut. Di antaranya adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang kedua Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, serta organisasi masyarakat yang belum lama ini dilarang oleh pemerintah yaitu Front Pembela Islam atau FPI. Beliau mengatakan bahwa ASN yang terlibat sebagai anggota atau mengikuti kegiatan hingga sekedar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut akan dikenakan sanksi. Hal ini dikarenakan karena organisasi tersebut sudah dilarang, sudah dibukukan, dan tidak boleh membuat kegiatan apapun. Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN, jelas Cahyo. Itulah beberapa hal pantangan-pantangan yang harus diperhatikan oleh ASN atau juga PNS pegawai negeri sipil, yang mana apabila hal itu tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dan kalau kita lihat sebelumnya, sebenarnya Menteri Cahyo banyak sekali telah memberikan wejangan-wejangan, pesan-pesan yang terkait dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh PNS. Salah satunya kalau kita lihat mungkin di iNews ID, salah satunya adalah kalau kita lihat pada Maret 2021, yaitu tepatnya Selasa 9 Maret 2021, itu ada judul Menteri Cahyo ingatkan PNS tak terjerumus tindakan KKN. Nah, itulah beberapa hal yang diantaranya adalah kalau Anda PNS ataupun ASN, Anda harus sangat berhati-hati ketika berada di medsos atau dunia maya. Walaupun sebenarnya ini juga berlaku bagi orang-orang dan semua masyarakat Indonesia walaupun bukan ASN. Artinya semua orang sebenarnya juga harus hati-hati karena memang sekarang sudah ada undang-undang ITE yang bisa menjerat siapa saja yang dianggap melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan ataupun melakukan tindak pidana di dunia maya. Oke, lalu bagaimana menurut Anda? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan bel notifikasinya. Mari kita bangun channel ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa dan salam NKRI. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.